Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita tetap mengadakan kajian yang mana kajian ini bersangkutan dengan proses turunnya wahyu kepada hamba Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, yang sudah kita bacakan sampai 140 sekian, 148 kajian di beberapa tempat. Dan pas masuk Ramadan, di saat-saat Rasulullah menerima wahyu pertama, Iqra, ya, suratul Alaq. Kita sudah ceritakan di kajian lalu bahwa Rasulullah tidak mudah menerima wahyu yang berat tersebut, ya, gemetar dan lain-lain. Alhamdulillah Rasulullah mempunyai istri yang menenangkan. Ya, berlembar-lembar kita ceritakan tentang istri tercinta yang tak tergantikan, Khadijah radhiyallahu anha, yang kata-katanya telah menjadi fenomenal dalam hadis Sahih Bukhari, dan para ulama menjelaskan, yaitu kita sudah sampai di halaman 452, ya, sudah berapa kali, 3 kali pertemuan, yaitu sikap Khadijah radhiyallahu anha terhadap wahyu dimulai dari 449. Kita belum selesaikan tema tersebut karena begitu banyak manfaat fawaid yang Ustadz jelaskan yang perlu saya terangkan. Kalau Ustadz jelaskan semua, ini saya jadi satu buku mungkin. Oleh sebab itu Ustadz meringkas. Saya yakin, ya, ilmu Ustadz, ya, luas untuk menjelaskan ini, yaitu Al Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA Hafizahullah. Beliau sudah meringkas sedemikian rupa. Tapi karena kita bentuknya kajian, kita boleh melebarkannya lagi, ya, begitu. Mungkin kalau dicampur dengan sarah penjelasan beliau bisa ratusan jilid, dan siapa yang mau baca di saat manusia lemah, ya, begitu. Nah, manusia kebanyakan sekarang lemah dalam membaca. Ucapan beliau radhiyallahu anha, Khadijah, istri Nabi tercinta, sekali-kali tidak, yaitu yang di warna coklat, sekali-kali tidak, demi Allah, Allah Jalla Jalaluhu tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguhnya engkau menyambung hubungan silaturahmi, menanggung beban orang lain,
membantu orang yang tidak mampu, memuliakan tamu, dan selalu membantu dan membela kebenaran. Semoga Allah Jalla melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ucapan yang agung berdasarkan dari hati yang agung, at-tahirah, hati yang penuh kebenaran. Walaupun Khadijah belum enggak dapat wahyu, ya, tapi sebagaimana hadis di kajian lalu bahwa Allah melihat hati hamba-hambanya, maka didapati hati yang terbaik, yaitu hati Nabi Muhammad SAW. Lalu dipilihnya hati tersebut dan dijadikannya dia utusan. Ini makna hadis, ya, saya telah bacakan dan ini ada di buku Ustaz. Lalu Allah melihat lagi hati selain hati Nabi Muhammad SAW, maka dilihatlah hati para sahabat, maka dijadikanlah dia sebagai sahabat Nabi untuk berjuang membela agamanya. Makna hadis seperti itu. Saya nggak akan bacakan lagi, silahkan cari sendiri maknanya. Artinya, ya, hadis itu ada di hadis riwayat Ahmad, ya, Syakir mensahihkannya. Hadis riwayat Ahmad di Musnad Ahmad Syakir mensahihkannya, ya, begitu. Nah, Khadijah mempunyai hati yang bersih karena dia termasuk sahabat, ya, wanita, ya, sahabat. Maka yang keluar dari ucapannya itu kebenaran, ya, kebenaran, ya, keaslian, kemurnian hati beliau radhiyallahu anha, ya. Jadi para sahabat, ya, mawajada qulubu ashabihi khairan qulubil ibad, ya, Allah mendapatkan hati para sahabat hati yang paling baik di antara hambanya, ya, setelah hati Nabi Muhammad SAW, ya, begitu. Nah, kita sebagai pembukaan saja itu. Makanya keluar dari Khadijah kata-kata yang agung. Dan bahkan salah satu pensyarah hadis Sahih Bukhari, Syekh Utsaimin sampai bertakbir, ya, Allahu Akbar, betapa cerdasnya, ya, wanita ini, begitu, ibunda kita. Baik, kita lanjutkan pembacaan 452. Diri Rasulullah SAW berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar penuturan Khadijah yang radhiyallahu anha yang sedemikian lembut. Inilah sejatinya peran penting dari istri yang salehah, ya, begitu. Dia memiliki peran dan kedudukan yang utama dalam memberikan ketenangan pada diri suaminya, bukan malah menjadi sumber kebisingan di rumahnya. Allah Jalla berfirman, ya, wa min ayati anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Pada bulan Ramadan ini mengapa kita teruskan kajian kita padahal Imam Malik nyetop kajian hadisnya? Ada fawaid yang kita ambil dari Syekh Abdul Karim Khudair. Beliau menyatakan, ya, para ulama besar memang, para tabi'in dan lain-lain, para salaf berhenti kecuali Al-Quran. Ya, Imam Malik meninggalkan itu. Imam Abu Hanifah menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i sebanyak 60 kali. Lalu kita siapa? Maka Syekh Udair bilang, kita
Jangan sekedar ikut para salaf dalam meninggalkan sesuatu. Misalkan kita stop kajian kita, tapi apa kerjaan kita? Apakah seperti salaf benar-benar baca Quran? Gitu. Jadi kalau memang masih ada manfaat kajian-kajian, teruskan saja. Kecuali kayak Imam Malik, stop kajian selama sebulan, ya baca Quran, ya dengan mushaf, padahal beliau hafal, begitu. Jadi ya daripada ninggalin kajian terus nanti berbuat sia-sia juga, lebih baik Quran baca semampunya, ya beberapa kali khatam, kajian yang penting, apalagi ini berhubungan dengan wahyu, maka lanjutkan. Demikian yang saya pegang. Kenapa kita masih ngaji, ya gitu. Dan juga sebelum kita bahas ayat tersebut, di bulan Ramadan ini ya Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan, ya sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ya Bukhari 1898, 1079 buat Muslim, dari hadis Abu Hurairah. Dan ini penting, ya amalan-amalan apa yang membuat kita di bulan Ramadan sampai ya Allah membuka pintu untuk kita, gitu. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghaliqat abwaabun nar. Fasufadat syayatin. Hadis ini sering kita dengar di bulan Ramadan, ya. Dijelaskan oleh ulama, wa fi hadzal hadis yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza jaa shahr Ramadan futihat abwaabul jannah haqiqatan ta'ziman li hadzal shahr wa takriman wa hasalin nasi ala ya iqbali ala taati wa amali khair. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa apabila Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu surga dibuka itu secara hakiki, benar-benar dibuka. Artinya belum ada masuk, karena nanti masuk yang dibuka pertama surga untuk Nabi SAW. Ya, siapa kamu? Aku Muhammad. Ya, aku diperintahkan untuk membuka pintu surga untuk orang yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya memang dibuka, tapi nggak ada masuk. Hatta nabi yang sudah wafat. Artinya yang dibuka, hakikat dibuka untuk orang-orang yang sudah ditakdirkan masuk jannah, apalagi beramal yang baik. Sebagai pengagungan, dan dibukanya pintu langit sebagai pengagungan bulan ini dan penghormatan bagi bulan ini, serta sebagai anjuran bagi manusia untuk menyambut ketaatan dan kebajikan. Maka perbanyak kebajikan, ketaatan. Ya, tidak diragukan bahwa talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban, kebajikan, ketaatan. Apalagi ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tentang ibadah. Dan juga wa ghuliqat abwaabu jahannam haqiqatan fa inna dzalika ba'ith ala tarkil fawahis wal bu'di anil ma'asi. Pintu neraka benar-benar ditutup untuk orang-orang ini, ya. Artinya orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ditutupkan pintu neraka, ya begitu. Dan ini secara hakiki, karena hal tersebut merupakan pendorong untuk meninggalkan perbuatan keji dan menjauh dari kemaksiatan. Di bulan Ramadan lebih mudah untuk kita tidak berbuat maksiat, ya begitu. Karena ibadah salat kadang-kadang khusyuk, kan cuma 5 menit, antara salat zuhur 5 menit. Kita khusyuk 5 menit itu susah, ya begitu. Nah, kita disuruh khusyuk dari terbit fajar sampai maghrib, harus fokus puasa. Betapa susahnya, makanya pahalanya wa ana ajzibih.
Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sholat lagi khusyuk kan nggak boleh nawang kemana-mana. Andaikan ada hukum sholat itu batal kalau tidak khusyuk, maka para ulama pun akan banyak mengulang sholat karena nggak ada yang sanggup khusyuk, ya kecuali yang Allah beri kemudahan baginya. Nah, kalau ada hukum barang siapa tidak khusyuk batal, ya kita sholat lagi begitu. Allah mudahkan dan dirinci di puasa ini setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, ya, dan setan berantai. Maka begitulah, dan sehingga Allah memudahkan kita untuk ya mempelajari Al-Quran, membacanya, karena ada pula yang berpendapat bahwa setan pencuri berita langit. Kita sudah bahas ini di kajian waktu pertemuan. Baik, kita masuk kepada tafsir. Kenapa saya penjelaskan ini? Karena penting. Ya, saya nggak ingin melewatkan setiap poin yang Ustadz beri di buku ini. Nggak apa-apa, mau habis berapa kali pertemuan itu nggak penting habisnya. Mungkin saya mati besok, ya nggak selesai. Mungkin ada yang nulisin, alhamdulillah. Atau kembali kepada kajian Ustadz yang asli, ada videonya lengkap, ya begitu. Karena saya ada kesempatan memberi ulasan yang belum Ustadz berikan atau tidak tercatat di bukunya, kita berikan. Di sini ayat, ya, ayat ini sering dibacakan pada saat acara pernikahan dan lain-lain, ya. Wa min ayati anna khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Ya, dari Adam. Semakna dengan ya, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaihi. Dalam surat Al-A'raf ayat 189. Kalau ini surat Ar-Rum 21. Biasa itu dibacakan yang bagi yang menghadiri. Ibnu Katsir menjelaskan, ya, Hawa yaitu Allah menciptakan dari dirinya, kama qala ta'ala wallazi khalaqakum min nafsin wahidah, ya, yaitu Hawa khalaqahallahu min Adam min dila'il aqsarin, ya, aisar. Yang dimaksud adalah ibu Hawa, ibunda kita. Allah menciptakannya dari Adam, yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Ibnu Katsir menjelaskan, walau annahu ja'ala bani Adam kulluhum dzukuran. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, nah ini ulama boleh menjelaskan kayak gini karena ada hikmahnya, ya. Wajala inathahum min jinsi akhar min ghairihim imma min jan au haywan, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan. Ya, Imam Ibnu Katsir menggambarkan seperti itu. Kalau kita mungkin nggak pikir, ya beliau menafsirkan seperti itu. Alhamdulillah tidak diciptakan Adam, Adam kan laki, jadi laki semua turunannya. Allah nggak jadikan seperti itu, ya. Allah jadikan pasangannya yaitu Hawa yang akan menurunkan, ya, banyak laki perempuan. Kalau hewan, maka apa yang terjadi? Ya, lama hasalah hazal i'tilafu bainahu bainal azwaj, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Ini sudah digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau anak Adam laki semua, nanti pasangannya dari hewan dan jin, nggak akan ada pernikahan. Itu bersihnya secara mufasir. Padahal ada sekarang orang nikah sama kuda, ya, orang nikah sama sesamanya, laki sama laki, nikah, ya, orang nikah sama jin, ya,
Dalam kitab Jin, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, Syekhul Islam, ada perkawinan antara manusia dengan jin. Ini udah penyimpangan. Begitu. Mungkin kalau Imam Ibnu Katsir melihat sekarang, ya dia kaget. Kalau beliau baru menggambarkan keilmuannya, dari ilmu dia melihat. Ya, balkana tahassulun nafratul law kanatil ajwaj min ghairi jins. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling. Seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia. Satu, manusia dengan manusia, ya ini yang benar. Laki dengan perempuan, ini yang benar. Bukan sekedar manusia dengan manusia saja. Artinya yang sesuai dengan telah ditakdirkan. Adam pasangannya Hawa. Begitu. Itu yang menurut fitrah. Suma minta marahmati bani Adam an ja'ala azwajahum min jinsihim. Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna pada anak-anak Adam ialah dia menjadikan pasangan atau istri mereka dari jenis mereka. Dia panjang pembahasannya, itu saja sementara. Ya. Oleh sebab itu kita tenang dengan ayat ini. Alangkah mulianya seorang istri yang senantiasa memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, keceriaan, serta motivasi kepada suami, menenangkan setiap kekhawatirannya dan meringankan segala penderitaannya yang ada di dalam rumah. Alangkah besarnya pahala yang menanti para istri yang demikian. Ini gambaran yang ringkas, ya, tepat. Keinginan semua suami atau laki-laki. Begitu nikah, bayangannya ya dia akan tenang, ya. Begitu. Dan tenang menjadikan rumahnya seperti jannah. Ini perkataan ini saya belum dapatkan. Yang ada adalah ya, Baiti Sa'id dari seorang ustadz mengarang tentang rumah seperti jannah. Baiti Jannati itu nggak tahu dari mana, tapi sering dikutip. Syekh Saleh bin Abdullah bin Al-Humaid menjelaskan dalam tulisannya Al-Bait As-Sa'id. Ya, hendaknya kita menjadikan rumah kita seperti itu dengan pasangan kita, ya, gitu. Kenapa? Saling melindungi. Ya, beliau mengutip ayat, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Orang mungkin nggak punya apa-apa, tapi punya pakaian, dia tenang, jalan keluar tenang, ya kan? Coba kalau pakaiannya compang-camping atau tidak menutup aurat. Hanya orang-orang yang kurang waras sekarang keluar tidak menutup aurat. Atau yang kurang nggak iman, sudah Allah kasih rezeki buat menutup auratnya aja nggak bisa, ya begitu. Kalau suruh tutup dikasih rezeki buat beli baju yang benar aja nggak bisa. Oleh sebab itu Syekh menjelaskan untuk mendapatkan istri seperti ini, ya ada pilar menjaga keluarga Islami. Orang Islam harus mempunyai pilar-pilar dalam berkeluarga. Sudah lewat, saya sudah 70-80 tahun, ngapain belajar ini? Ya sisa tahunnya. Atau ajarkan ke anak cucunya. Ya, nggak ada ilmu yang sia-sia. Kalau dapat hidayahnya sekarang, begitu keluarga yang ideal. Ya udah nggak apa-apa. Dulu berantakan sekali saya, nggak apa-apa. Kita tobat. Minta maaf kepada istri, ya dulu saya belum ada ilmu, maka melakukan kamu seperti ini. Nah, istri juga gitu, maaf mas, abang, suamiku dulu saya nggak ada ilmu, maka saya memperlakukan kamu seperti itu. Sekarang ada ilmu. Satu, iman dan takwa kepada Allah. Ini pilar. Ya. Dua-duanya harus beriman, bertakwa. Kalau satu saja beriman berat, suaminya saja beriman bertakwa, istrinya selebor, preman,
Ya nggak bisa. Atau suaminya preman, ya berantakan hidupnya, istrinya soleha, berat. Ya. Dua, menjalin hubungan baik, berusaha mencari nilai-nilai kebaikan dalam rumah tangga, terus belajar ilmu, mengamalkan dan lain-lain, dan paham tugas masing-masing, tugas suami dan tugas istri. Ini 4 yang dijelaskan. Ya, secara panjang beliau menjelaskan yaitu Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, begitu. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini tafsir dari Talaq, ya. Beliau mengutip surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, insya Allah akan mencukupkan keperluannya, ya. Begitu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah fahuwa hasbu, maka dia menjadi yang mencukupkan. Kekurangan apa? Uang, Allah yang mencukupkan. Kekurangan harta, uang cukup dan tidaknya relatif. Ada orang 1 triliun nggak puas, maka dia korupsi lagi 2 triliun. Jadi nggak ada standar. Yang bikin standar ya kita. Kekonaannya seorang istri, kekonaannya seorang suami. Ya, misalkan dikasih satu keluarga punya income 2 miliar, yang istri kerja, suami kerja, tapi nggak tenang, nggak akan cukup kalau hatinya tidak cukup, begitu maksudnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Semua keluarga pernah mengalami masa-masa kritis. Apakah dia ngamuk, apakah dia nyuruh suaminya, udah kamu begal aja, siapa kayak, yang penting kita punya makanan hari ini atau besok buat anak kita. Bisa seorang istri memotivasi itu, dan suami siap jual nyawanya untuk itu. Tapi apakah itu yang Allah kehendaki? Tidak. Kalau kita bertawakal, ya dia Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Padahal rezekinya udah sejengkal lagi dari doanya dia berdua. Tapi karena nggak sabar, suaminya disuruh begal, korupsi, rampok, akhirnya ketangkap. Maka jauh lagi tuh rezeki yang halal. Kalau nggak ketangkap pun makan yang haram, nggak berkah, begitu. Ya, ini pendapat arahan dari Syekh yang begitu agung dalam bab ini. Ya, menjalin hubungan baik suami istri dalam, ya, termasuk di antara mengaitkan hubungan ini adalah pergaulan antara suami istri dengan baik, ya. Ini tidak akan tercapai kecuali dengan saling mengerti, memahami hak dan kewajiban masing-masing. Istri mempelajari kewajibannya, jangan sibuk dengan haknya. Pelajari kewajibannya, hak itu akan datang. Ya, give and take, bahasa Inggrisnya begitu. Biasanya bahasa Inggris pakai take and give, ambil dulu baru kasih. Jangan, kita pakai give and take. Kasih dulu suami haknya apa, insya Allah, ya, suami ridho, istri akan mendapatkan, ya, haknya perlahan-lahan. Suami juga gitu, jangan minta kewajiban istri aja fokusnya. Jalankan kewajiban dia, ya, sebagai suami. Nanti haknya dia sebagai suami akan dapat dari istri yang telah terpuaskan. Jangan dua-duanya nuntut hak, dua-duanya menjauhi kewajiban. Ini pangkal cikal bakal perceraian, kehancuran, broken home, yang kesian anak-anak, ya, gitu. Adapun mencari istri yang sempurna, suami yang sempurna, nanti di jannah, jangan di sini. Di sini nggak ada, ya, laki sempurna, suami sempurna, perempuan sempurna, istri sempurna, nggak ada. Ada, ya, positif dan negatifnya.
Begitu. Masing-masing memahami tugas suami dipahami baik-baik, ya, dan tugas istri dipahami baik-baik. Rasulullah bersabda untuk para suami, ya, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dilai wa inna ya awaju syai'in fi dilai a'lahu fa in zahabat tuqimuhu ya, kasratahu wa in taraktahu lam yazalu awaj fastausu bin nisa'i khairan. Ini hadis sering diucapkan. Nasihatilah wanita dengan yang baik, dengan cara yang baik, ya. Sungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan bagian terbengkok dari rusuk adalah paling atas. Ya. Seandainya kau luruskan maka berarti kamu mematahkannya. Ya. Dan seandainya kamu biarkan maka akan terus bengkok. Yang paling atas ini nih. Ya. Maka nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Ini buat suami nih. Kalau satu hadis ini secara makna dihafal, dia akan mengukur dirinya. Ada ucapan Mustafa Adawiyah dikutip oleh Ustadz Nizar, bilang, nasihati wanita itu terukur. Misalkan kesalahannya ada 10, jangan semuanya pengen dirapikan, 10-10-nya. Kamu gak boleh ini, kamu gak boleh ini, kamu gak boleh ini. Akhirnya kacau, wanita kabur begitu, malah. Kalau ada 10 dipilah-pilih 10 itu. Mana yang berkaitan dengan akidah? Ini kau fokus. Kamu jangan syirik ya, nah istriku sayang. Ini perbuatan syirik atau bid'ah atau perbuatan dosa besar begitu. Mungkin 3, mungkin 4 tergantung. Dan tergantung kesiapan kita juga menjelaskannya. Siapkan. Kalau mau nasihatin istri dengan ilmu, bukan dengan emosi. Ya, bukan dengan sok-sokan. Saya suami, ya. Yang dihafal rijalu qawwamuna 'alan nisa, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu saja. Siapkan ilmu, ya, kasih pengajian di rumah atau nasihat posting gitu. Jadi nggak semua kita rapikan istri kita. Ini salah satu nasihat bagus sekali. Kalau didiemin bengkok terus. Kalau nggak dinasihatin semua, ya begitu aja dia. Nasihat tapi terukur. Jadi itu sudah diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, maka fitrahnya seperti itu. Maka dia perlukan ya seorang suami yang bisa meluruskan tapi tidak mematahkan. Ya, artinya pelan-pelan. Dan juga suami nggak boleh melihat istrinya buruk semua. Nggak ada yang benar kerjaannya ini. Omongannya, perbuatannya, ya kacau kalau gitu. Ya, Rasulullah bersabda, ya, la yafraq mu'minah in kariha minha, ya, khulqan radiya minha akhar. Seorang mukmin, yaitu suami, tidaklah membenci dan marah kepada mukminah, yaitu istri, apabila membencinya karena suatu dari pribadinya, maka ia ridho darinya dengan hal-hal lainnya. Dari sifat istri kita, ya, itu pasti ada yang baik, buat semuanya buruk. Manusia diciptakan gitu. Mungkin dia kurang sabar, tapi dia lembut. Mungkin dia sabar, lembut, ya, tapi dia ada suka marahnya dalam segi itu begitu. Ya, dan kita ingat-ingat kebaikan istri. Dan kalau kita sudah marah muncak, ya, jangan langsung keluar kata-kata talak, ya. Nggak boleh dari laki itu keluar kata-kata itu. Ini hadis Muslim. Ya, ini sebagai pertimbangan, ya, karena Khadijah belum turun lagi ayat. Ini baru pertama turun, baru Iqra. Ya, silakan baca suratul Alaq. Belum ada kaidah-kaidah berumah tangga gimana. Tapi Khadijah telah mengamalkan kebanyakan ya ilmu dari yang Rasulullah nanti akan diturunkan ayat dan hadis. Begitu, ajib ini Khadijah. Ya, makanya Syekh Utsaimin, Allahu Akbar, ya, ini al-mar'atu zakiyatul al-mar'atu ajib. Ya, itu makna ya, secara bahasa Arab kurang lebih seperti itu. Kecerdasan wanita ini sungguh mengagumkan. Ya, Syekh Utsaimin kagum, bagaimana nggak kagum? Rasulullah aja kagum sama Khadijah.
sudah nikah, sudah punya istri belasan, tetap yang dikenang Khadijah. Sampai Aisyah bilang, lagi-lagi Khadijah, lagi Khadijah. Apakah gak ada wanita di muka bumi selain Khadijah yang giginya sudah ompong, bahkan dicirikan oleh Aisyah fisiknya. Tapi tetap, bagaimana aku bisa nolak kalau kecintaan ini Allah anugerahkan kepadaku. Begitu agungnya Rasulullah menjawab istri yang sedang cemburu. Istri kalau udah cemburu akan berbuat apa saja. Kalau ini setingkat Aisyah, alimah, faqihah, nggak ada yang faqih di muka bumi wanita kecuali Aisyah. Ya, penghafal hadis nomor 4 kalau nggak salah. Pengumpul hadis, penghafal. Mendampingi Rasulullah mulazamah seumur hidupnya. Dari 6 tahun, 9 tahun sampai beliau wafat 50-an tahun. Enggak ada yang bisa nyaingi kecerdasannya. Tapi terpeleset. Namun juga wanita. Dalam segi cemburu keluar kata-kata. Tapi diperbaiki. Rasulullah nggak membantah. Bagaimana aku tidak cinta. Padahal Allah menganugerahkan kecintaan. Allah yang menganugerahkan ke Nabi tentang cinta ke Khadijah. Bukan Nabi cari-cari. Nabi nyebut Khadijah yang udah nggak ada, udah wafat di depan Aisyah. Bukan untuk membangkitkan kecemburuan Aisyah, bukan. Husnuzon kita. Nggak mungkin Nabi seperti itu pada istrinya. Tapi karena otomatis ini akhlak Nabi dalam bersyukur mempunyai istri seperti Khadijah. Begitu. Dan juga seorang laki ingat, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang terbaik di antara kamu kepada keluargaku. Ini suami, ya. Tugas istri, yang dalam istri juga memahami, ya. Gitu. Karena apa? Sabda beliau, ya, diperlihatkan padaku neraka. Ternyata sebagian besar penghuninya adalah perempuan yang kufur, ingkar. Ditanya kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab tidak, tapi mengingkari kebaikan suami. Jika kalian berbuat baik kepada salah seorang istri kalian sepanjang hari, lalu ia mendapati padamu suatu kejelekan, maka ia berkata, iya, saya tak pernah aku dapatkan darimu kebaikan sama sekali. Ini sudah watak yang dibongkar sama Allah, bukan dari psikologi, bukan. Dari Allah langsung melalui nabinya, begitu. Ya, begitu. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Nah ini. Sudah kalau ada istri kayak gitu, kena hadis ini. Benar nih hadis. Mas, THR itu. Apalagi mendekati THR, dia panik mau belanja ini. Ya, kayaknya nggak pernah kamu ngasih THR. Lupa udah tahun lalu habis berapa, semua hampir THR kita serahkan ke istri, lupa dia. Nggak apa-apa, itu udah di hadis, jangan ditimpalin. Lagi dekat puasa, malam Lailatul Qadar, suami istri berantem sama istri tentang THR. Hati-hati Bu, ya, jangan jadi motivator dalam merusak Lailatul Qadar suaminya. Yang makanya hikmahnya hijrah, ya, ke masjid. Kalau ada istri yang potensinya merusak, ya udah, ini uang belanjakan terserah kamu, jangan ganggu aku ingin bersama Robku. Ngomong baik-baik. Mana Mas? Saya mau ke masjid ya 10 hari, ya, karena di rumah banyak syaitonah gitu. Nggak apa-apa, ngomong baik-baik. Yang penting ninggalin duit, jangan ninggalin terus duit juga nggak ada. Kasihan lah, kerja dulu lah, nggak apa-apa, ya, gitu. Banyak cara dalam hal ini, dan itu harus ada di benak kita. Kalau lagi tampil, dia juga nggak tahu. Istri kalau gimana, kamu nggak pernah ngasih, kamu nggak pernah kunjungin orang tua saya, begitu bangkitan. Diemin aja, karena itu hadis. Dengerin dulu, baru dipotong, ingetin. Iya, kamu perlu seperti hadis yang Rasulullah katakan. Padahal saya ke rumah orang tua kamu kapan terakhir? Begitu kan? Banyak itu, boleh. Dan paling penting untuk untuk istri adalah
ayyumal mar'ati matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun perempuan yang meninggal dunia lalu sang suami meridhoinya maka dia masuk surga. Pantaslah Khadijah ahli surga karena Rasulullah ridho sekali. Karena ridhonya Rasulullah tidak pernah kepikiran untuk poligami pada saat hidup bersama Khadijah. Semua keperluan sudah ada, nggak kepikir, dan Rasulullah sibuk begitu. Padahal Khadijah lebih tua, yang kuat begitu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi bukan pengejar syahwat, ini meruntuhkan orientalis dan para pembenci Nabi, para pembenci Islam, bahwa Nabi kita ini ya pengejar syahwat, womanizer bahasa Inggrisnya, womanizer. Nah, itu ditolak begitu. Dan kita masuk supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, si istri begitu. Ya, jadikan rumah suami sebagai janahnya Said, ya, tempat dia kebahagiaan. Dia stres di kantor, dia pulang tentram melihat istrinya berhias, ya, senyum, begitu. Ini adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu dan termasuk di antara ayat-ayat Allah, ya. Liyaskunu ilaiha. Orang takut nikah karena melihat contoh-contoh orang terdekatnya. Ibunya ribut terus sama bapaknya, akhirnya tuh anak minder. Ya, saya nggak mau nikah. Ini ada sunnah sayyi'ah. Contoh buruk dari orang tuanya, itu bisa dosa orang tuanya. Kalau anaknya sampai aku nggak mau nikah, orang tuaku berantakan. Nah, ini sunnatus sayyi'ah. Tapi kalau dia lihat, aku pengen nikah, ayah ibuku tentram, jalan-jalan, ibadah bersama, ngaji, baca Quran. Nah, ini menimbulkan sunnah hasanah. Begitu. Makanya jadilah orang tua mau yang jadi apa kepada anak kita. Sunnatus sayyi'ah dapat pahala jariah. Sunnatus sayyi'ah dapat dosa jariah. Sunnatul hasanah dapat pahala jariah. Ya. Jadi jangan salahkan jika ada satu anak kita yang nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah. Kecuali dia nggak mau nikah bukan karena menyalahkan orang tuanya, nggak dapat contoh, tapi karena kelemahan fisiknya, takut nggak bisa taat pada suaminya, boleh gitu. Tapi kalau dia membawa kesan dari kita dosa. Ya. Ketika Rasulullah merasa tenang dan aman, di sini ini adalah nikmat dari Allah Jalla Jalla dan termasuk di antara ayat-ayat Allah Jalla Jalla. Ketika Rasulullah SAW merasa tenang dan aman, maka Khadijah radhiyallahu anha tidak membiarkan beliau ya SAW sendirian dengan bayang-bayangan yang baru saja beliau alami. Yang lebih mengesankan daripada itu adalah Khadijah radhiyallahu anha lalu membawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal untuk menanyakan hal tersebut. Nah, ini penting. Kalau dilihat dari sirah, memang Khadijah belum datang wahyu, tapi berjalan sesuai dengan wahyu. Ya, beliau bawa ke Waraqah sesuai dengan ayat. Ya, fas'alu ahlil dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir jika kamu nggak tahu. Ahli dzikir, ahli Al-Quran atau ahli kitab. Ayat belum turun lagi ayat ini, tapi Khadijah telah melaksanakannya. Ya, lalu dia datang kepada Waraqah. Ya, dan memang ketika itu tidak ada rumah lain di Jazirah Arab yang dapat dituju oleh keduanya selain daripada rumahnya. Perhatikan bagaimana Khadijah tidak berusaha pergi ke tukang tenun, pelayan, berhala, atau orang-orang bijak dari kalangan suku Quraisy. Namun Khadijah pergi kepada seorang yang masih mengikuti agama Ibrahim. Ya, begitu. Ini menakjubkan tindakan perilaku Khadijah. Ya, kita mungkin sering Khadijah kebaikan aja, tapi begitu diteliti dengan sirah sesuai dengan syariat. Ya, jadi Waraqah ini masih mengikuti Nabi Isa alaihissalam, seorang yang memiliki ilmu tentang agama-agama kaum terdahulu. Bahkan beliau menerjemahkan kitab-kitab Bible atau Injil.
Sampai di sini sejatinya ada pesan penting ya, kita cukupkan dulu, kita lihat tentang bahayanya mendatangi dukun. Ya, kita menyimpang dikit karena ini ada manfaat. Ya, kalau orang dalam keadaan panik, setan datang, ada dua. Kalau dia iman, dia akan mencari ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Kalau dia ingat ayat ini, kita panik. Ini siapa? Nanti setan manusia datang. Oh, bawa ke fulan tuh, biar paham gini-gini ya. Oh, bawa ke fulan tuh. Ini saat-saat iman berjuang. Kalau dia paham ayat ini dan terpatri, walaupun maknanya saja, enggak, saya akan nyari syekh, saya akan nyari ustadz yang benar, paham Quran dan sunnah. Ya, enggak usah. Wah, itu biasa menyelesaikan masalah itu. Nah, itu dukun, peramal. Padahal hukumnya bahaya mendatangi mereka. Ya, sebagaimana saya akan kutip di sini, ada pelajaran yaitu tukang ramal, dukun, ini bahaya. Ya, bahaya itu kepada keimanan, ketakwaan, keislaman. Ya, begitu. Dan hukum, ya, dukun di sini secara ringkas ada tulisan banyak. Ustaz Yazid menulis, Bali, ya, Wahid Bali menulis. Kenapa? Karena kahin dukun adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Ya, kahin loh. Ya, atau dapat dikatakan bahwa dukun adalah orang-orang yang memberitahu tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan ya, dalam hati seorang. Dia bisa menerawang, berusaha menerawang hati seorang. Ini sebelum bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi, dukun tersebut berjumlah sangat banyak. Tapi setelah bi'tsah jumlah mereka berkurang. Setelah Nabi diutus berkurang itu. Nah, ini hari-hari di mana mereka berkurang nih. Ya, begitu. Dan tugas dukun dijelaskan ya dalam satu ayat Asy-Syu'ara 221 223. Hal unabbiukum alaman ya, tazallu syayatinu tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aksaruhum kadhibun. Apakah akan aku beritakan padamu pada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran ya kepada syaitan, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi hati-hati. Kalau Arab tukang ramal, yaitu orang yang mengaku mengetahui tentang suatu hal dengan menggunakan isyarat ya, untuk menunjukkan barang curian. Ya, pernah kejadian dalam satu keluarga ya, hari raya senang-senang parkir mobil, hilang mobilnya. Mulailah tuh masih pendapat. Ya, sudah selidiki saja, nanti ke lapor polisi. Nah, satu lagi bilang, datang aja ke sini nih, kita telepon orang pintar. Satu keluarga pasti ada yang kayak gitu. Ada iman yang benar, ada yang kacau. Kita aja yang di sini nggak tahu, tahu telepon yang di Jawa, Solo. Ya, kalau bukan karena saya dengan setan, dengan siapa lagi? Dan nggak ketemu sampai sekarang. Padahal ada hukumnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad. Ya, man ata arrafan fas'alahu an syai' lam tuqbalu lahu salatan arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, yang mengaku orang pintar maksudnya, lalu bertanya kepadanya tentang suatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Ini ada bab besar ini tentang meninggalkan salatnya nggak dianggap. Apakah dia meninggalkan salat selama 40? Tetap salat. Kalau dia saya pernah dia baca di sini, ya udah ngapain salat nggak diterima? Itu kena kafir benar itu. Double itu. Tetap salat itu urusan diterima, nggak mungkin dia tobat. Salat pertama dia tobat, ya Allah nggak tahu dan lain-lain. Allah terima tobatnya. Sisanya tinggal 39 malam semua diterima, kita nggak tahu. Jalankan saja kewajiban. Jangan pakai hitung-hitungan matematik.
Kalau kita bilang, oh ya sudah, saya nggak sholat, nggak terima, kafir. Bisa jatuh kepada kekafiran tarkus sholat. Begitu, hati-hati memahami suatu. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, ya, kemudian dia membenarkan apa yang ia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis lagi lebih berat lagi. Ya, manata arafat au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau membenarkan bisa kafir. Ya nanti bisa kufur besar, ya begitu. Pelakuannya kafir, tapi orangnya nggak langsung kita bilang kafir, kamu nggak boleh. Itu harus ada hujah, tegak hujah. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan disebutkan oleh Al-Hakim dan disebutkan oleh Zahabi. Jadi hati-hati, dan begitu cerdasnya Khadijah, nggak nyari dukun, padahal dukun berserakan di sana dan lebih canggih dibanding dukun-dukun sekarang. Pada saat itu Nabi baru diutus, dukun tuh masih banyak mencuri berita-berita yang benar dan menyampaikan setan jin nyolong berita sampaikan ke dukun-dukun ini. Tapi Aisyah ya dengan hikmahnya, kebersihan hatinya sebagaimana hadis tadi, tidak memilih dukun. Ya, sampai di sini kembali kita ke 454. Sampai di sini sejatinya ada pesan penting bagi setiap pemuda muslim, yaitu agar memilih istri yang salehah. Salah satu perkara yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim. Hendaknya ia tidak tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidupnya. Perkara ini sangat penting dalam membina umat. Sudah sepatutnya ia memilih pendamping hidup layaknya Khadijah radhiyallahu anha. Setiap orang harus memperhatikan hal ini. Hendaknya ia tidak memilih semata karena hartanya, kecantikannya, kemolekan tubuh dan keindahannya maupun kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, dan malah melupakan kualitas agama yang dimilikinya. Jangan katakan aku mengajarkan agama kepadanya, tetapi ingat ya sabda Nabi Muhammad SAW, ya fazafar bizatid din, ya teribat yada. Ini potongan hadis. Dahulukan wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Hadis Bukhari 5090. Bab ini saya jelaskan sedikit agar lebih nambah fawaid karena singkat sekali Ustaz dalam bab ini. Ya para pemuda, anak kita, cucu kita arahkan ya dalam memilih istri, hati-hati. Ya, arahkan, mereka itu masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan masyarakat, masa depan bangsa dan agama. Ya, carikan. Ya ada saya Jamil Zainu pernah dikutip, beliau mencari suami untuk anaknya sholat di tempat masjid. Dia diam-diam dan dia lihat ada anak sholatnya selalu awal shaf dan tekun 5 kali, ya 5 kali sehari. Lalu ditanya, setelah dia yakin ya anak baik, ditanya, kamu udah nikah belum? Apakah kamu mau nikah dengan anakku? Ya langsung terjadi nikah. Atau ada seorang tabiin, salaf, dia ulama hadis, didatangi oleh khalifah, mau dinikahkan sama anak khalifah atau khalifah, ditolak, lalu dihukum. Tapi dia nikahkan dengan muridnya yang rajin, yang konsisten, ya begitu. Muridnya bilang, saya nggak punya apa-apa ya Syekh, nggak apa-apa, yang penting kamu mau nggak? Itu anak cantik dan lain-lain, soleha, cantik, alimah, karena bapaknya ulama besar, begitu. Kadang-kadang seorang ayah seperti itu, ya nggak apa-apa, calon mantu kita orang susah, ya. Tapi jangan juga susah ekonomi, ilmunya cekak, ganteng juga enggak, ya apa sih? Cari yang benar maksudnya. Salah satunya begitu. Usaha maksimal, ya begitu. Takdir yang enggak, kita bisa memilih kan, memilih mana yang baik untuk anak kita.
Ya ada hal-hal yang perlu kita ikuti ya dalam memilih ini. Ya, hadirkan ilmu. Ya, mentaati agama dan sangat mencintainya. Nah, penting tuh. Anak ini calon mantu saya nih taat pada agama. Mungkin miskin atau apa, ekonominya biasa aja, tapi dan dia mencintai anak saya. Sudah. Ya, hadis yang tadi tankahul mar'atu al arba limaliha oleh hasabiha oleh jamaliha oleh diniha ya fasfar bizatin din tarabat yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara, hartanya, turunannya, cantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Taat beragama cantik, alhamdulillah. Taat beragama ya keturunannya baik, alhamdulillah. Begitu maksudnya. Kalau 4-4-nya semua taat beragama duluan, baru hartanya lumayan punya harta, baru cantiknya, begitu. Keturunannya bagus, bukan dari anak sembarangan, ada silsilahnya jelas. Ya, itu. Nah, Ustadz nasihatkan ini kepada kaum pemuda yang belum nikah dalam rangka memulai pernikahan, bahtera pernikahan, hendaklah selalu berhubungan dengan orang-orang soleh agar dia dijodohkan kepada istri solehah, begitu. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, seorang mukmin tidak mengambil manfaat sesudah takwa kepada Allah yang lebih baik dibandingkan wanita yang soleha. Jika memerintahnya ia mentaatinya, jika memandang kepadanya ia membuatnya senang, jika bersumpah terhadapnya ia memenuhi sumpahnya, jika bepergian meninggalkannya maka ia tulus kepadanya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya. Ini karakter istri soleha, ya. Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairun lahu min zaujati salihatin in amaraha ata'athu wa in nazara ilaiha sarathu wa in aqsama alaiha ya abarathu wa in ghaba anha nashatahu fi nafsiha wa malihi. Ya, coba lihat tuh, karakter ini harus dipahami oleh istri juga. Oh, aku jadi istri, ya, istri seorang muslim yang baik, maka aku harus soleh, terus mentaatinya yang bukan maksiat. Jika memandangnya kepadaku, aku usahakan dia senang. Aku akan bisa lihat tuh matanya senang apa enggak, bukan mata kebencian. Ya, setiap suami melihatnya dia menampakkan keridhaan, kesenangan. Kalau dia lagi lelah, hilang lelahnya. Kalau dia lagi stres melihat istri, ya hilang stresnya. Ya, begitu. Pastikan seorang istri seperti itu. Dia membuatnya senang. Jika bersumpah terhadapnya, ya, dia memenuhi sumpahnya. Misalkan kamu sumpah ya nggak boleh gini-gini, ya saya bersumpah nggak akan begini, nggak akan mengecewakan kamu, ya I will never let you down, begitu. Kalau orang-orang mulai ngomong, maka aku nggak akan mengecewakan kamu, sumpah tuh dia. Kalau kita tahu jangan gitu ya, itu kamu aku nggak senang, dikasih tahu istri itu. Jika bepergian meninggalkannya, nah ini yang safar, maka ia tulus, ya. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha, maka dia tulus ya kepadanya menjaga dirinya dan harta suami. Menjaga diri ya, dia nggak nyeleweng, dia nggak selingkuh, dia nggak HP-an kepada orang lain, ya begitu. Dijaga ya, dia menjaga, dan juga hartanya, harta suaminya, anaknya dan lain-lain. Demikian, kita sudah 1 jam, mungkin ada pertanyaan silakan. Jadi saudaraku yang mengikuti kajian ini hendaklah bersabar. Ya kalau kita baca langsung tanpa sabar bisa, ya sudah cukup ini. Fawaid yang Ustadz berikan sudah cukup, tapi tidak hidup kalau baca saja.
ya mungkin bosan. Ya, itu bisa baca di rumah sendiri-sendiri karena sudah disiapkan kitab ini tuh ya dan aplikasi. Ini suatu kemudahan dari Allah ya yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Ya, aplikasinya lengkap, tinggal di-download gratis. Ya, begitu. Allah telah mudahkan. Tidak seperti kehidupan saya di tahun 1980-an waktu saya muda. Ya, SMP kelas 1. Ya, kita berjuang nyari kitab. Ya, saya selalu STM dapat beasiswa, saya lari ke Gunung Ma'arif, Gunung Agung. Mungkin dulu Gunung Agung belum ada. Ma'arif di Senen, ya. Sedikit sekali buku-buku yang kita bisa pegang. Alhamdulillah kita udah kenal Hasbi As-Siddiqi, Munawar Khalil, Hasan. Yang dulu paling terkenal Hasan. Lengkap saya beli. Ya, sekarang sudah banyak, tinggal baca. Kajian juga banyak. Dulu kajian Haroki. Ya, tapi mereka bersatu. Begitu. Wallahu alam, demikian kajian kita hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan dari apa yang kita baca, yang kita ketahui dengan niat ikhlas karena Allah, bukan untuk membangga-banggakan ya kepada keluarga kita, tapi kita niat untuk mengamalkan untuk diri kita, keluarga dan keluarga besar serta masyarakat keliling kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.